لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت ولروحي أحييت. نورت طريقي ورزقت وعافيت. أشعر باطمئنان قلبي فيه آمان ينبض بالإيمان. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد. شكرا لك ربي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي.
جديد لفعل ما أريد ما أريد. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما شكرا لك ربي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ما أريد. باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha najata yauma nalqah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Tayyib, pada malam keempat ini, malam terakhir untuk madrasah series menyambut Dzulhijjah, peserta kajian terlihat ada yang baru, ada juga peserta dari malam ke-1, malam kedua, dan juga malam ketiga. Masya Allah, semoga senantiasa Allah berikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama Ana Adi Juardi sebagai moderator atau sebagai MC pada kajian malam kali ini. Ana merupakan tim dari Binbas Tour and Travel, yang dimana Binbas merupakan sebuah perusahaan dengan nama PT Binbas Internasional yang memiliki bisnis unit umroh dan halal tour di bawah naungan JISIS Group bersama Garuda Sistren Intrindo dan PT Garuda Sistren Probetek. Madrasah Series adalah kajian pertama kami sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility Binbas yang akan dilaksanakan insya Allah minimal sebulan sekali. Selain kami melayani tamu Allah, besar harapan kami Binbas juga dapat berperan aktif dalam kegiatan dakwah untuk umat. Alhamdulillah, pada malam ini kita memasuki hari keempat atau hari terakhir dalam rangkaian Madrasah Series menyambut Dzulhijjah. Sebuah majelis ilmu yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita untuk menambah bekal, menata hati, dan mempersiapkan diri menyambut hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, pada pertemuan keempat ini, insya Allah kita akan menyimak nasihat dan pemaparan ilmu dari guru kita, Ustadz Dr. Irwan Habibi Hasibuan Hafizahullah. Sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang Adik Damang. Damang, Alhamdulillah. Gimana Ustadz Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini Baik, baik. online dari mana ini, Ustadz? Ah, Online dari mana ini? Masya Allah. online dari pelosok Jakarta. Dari pelosok Jakarta. Thayyib, insya Allah. Boleh di next operator untuk perkenalan Suaranya jelas Ustadz nggak Kang Irwan. Adik? Alhamdulillah, jelas, Ustadz. Jelas, jelas. Ya, siap. Alhamdulillah, insya Allah. Dr. Irwan Habibi Hasibuan, Magister Ekonomi Islam, lahir di Kisaran, ya. Beliau pendidikan terakhirnya di Universitas Trisakti dengan jurusan Islamic and Economic Finance, ya. Doktornya terakhir di Universitas Trisakti. Adapun background aktivitas beliau selain pengajar, juga pembina Binbas Tour and Travel, Masya Allah. Ditutup di akhir dengan raja terakhir nih, Masya Allah. Beliau juga aktif mengisi kajian-kajian di berbagai majelis ilmu, ya. Ikhwan Fillah boleh dilihat, Masya Allah ini aktif sekali, jadwalnya padat. Kami juga meminta jadwal Dr. Irwan ini dari jauh-jauh hari, ya. Alhamdulillah dapat di tanggal 17 Mei, Alhamdulillah dapat di hari terakhir Madrasah Series ini, Masya Allah. Tayyib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya nanti bisa di akhir pembahasan atau bisa melalui kolom chat Zoom. Diperbolehkan juga ya ikhwan fillah yang ingin bertanya di luar tema juga diperbolehkan, ya insya Allah Ustadz akan menjawab dengan saksama. Tayyib. Untuk membuka majelis kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Ad-Doktor Irwan Habibi Hafizahullah dengan tema refleksi diri menjadikan Dzulhijjah sebagai titik awal perubahan hidup. Kami persilahkan. Tafadhol alaihi masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ini Zoom ya, jadi biasanya di mute. Tapi insya Allah salamnya udah nyampe. Salamnya sudah Insya tercatat Allah. dan jawaban salamnya juga insya Allah sudah tercatat. Tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang meleset, tidak ada yang lepas dari catatan amal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini. Saya secara pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada Bimbas Travel, pada Pak Indra, Bu Husnul selaku ownernya, kemudian Kang Adi dan Mas Rasid. Ini benar benar ya Mas Rasid ya? Iya. Mas Rasid yang rajin benar ya. Iya Masya betul. Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan pada malam hari ini. Dan ini saya lihat ada apa namanya? Siapa aja nih? Vina Fitriana Indah Alasad. Ini saya menyapa dulu nih ya. Oki Ariana, Riana Puspitasari, Rina Mariana, Wulandari ini kayak ngabsen mahasiswa ya. Masya Allah. Zulekha Yusuf, Zulfa. Ini ada Kak Nabila nih nih. Kak Nabila yang pemberangkatan kita kali ya. Bukan Ya, sepertinya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur. Terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi ya, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan juga doa ya, doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di sini, keluarga besar Bimbas Travel dan jamaah yang sudah berangkat dengan Bimbas Travel. Begitu juga dengan jamaah haji yang sedang berhaji ya di eh, di Mekah ya. Tentu belum berhaji ya, nanti berhajinya startnya kalau start dari sekarang nggak sah ya. Maksudnya haji nanti ke Arafahnya itu ya berkisar tanggal 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu sekitar 5 hari sampai 6 hari ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, doa yang terbaik juga untuk Kang Adi, Kang Rashid dan semua peserta Zoom pada malam hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak lupa kita bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan solawat. Maka kita berharap bahwa doa berupa terima kasih kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lainnya, dan iman kita kepada Al-Quranul Karim dan kitab suci yang lainnya, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada hari akhir, dan iman kita kepada takdir itu wajib ya. Artinya harus ada dalam keyakinan kita. Yang kalau kita tidak meyakini dengan 100%, maka bisa roboh ya keimanan kita. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan, salah satunya adalah keimanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang-orang baik di luar sana, mereka hanya terhalang pada kebenaran cuma pada sisi tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Hanya itu saja. Mereka yakin Allah sebagai Tuhan, mereka ingin berbuat baik, mereka nggak mau mencuri, mereka berkata jujur, mereka berakhlak baik, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya ditolak, imannya tercerabut. Maka tidak sahlah imannya ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Zulhijjah ini, nah, ini gilangnya gimana? Gilangin. Oke. Kita memasuki fase
apa dua musim ya. Jadi kalau saya urut kira-kira Bapak Ibu sekalian, maka puncak daripada semua perjuangan itu nanti kegembiraan. Semua perjuangan itu puncaknya nanti endingnya adalah kegembiraan. Itu kayak film India itu. Film India versi dulu ya. Maksudnya berdarah-darah apa segala macam, kemudian berhasil, kemudian sukses, lalu kemudian gembira, senang gitu. Tapi kalau kita yang nggak joget-joget kayak gitu. Tapi kita maksudnya ada gembiranya, sudah diberikan oleh syariat kepada kita ada dua kegembiraan. Yang itu kegembiraan puncak untuk seluruh kaum muslimin, yaitu namanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan Idul Adha Idul Fitri inilah nanti yang menjadi puncak daripada semuanya ya. Nanti sebenarnya ada di slide-nya ada juga ya. Cuma saya sebagai pengantar di awal saja bahwa kira-kira kalau kita mau membagi dua musim dalam satu tahun itu, maka ada musim panen. Nah, ada musim panen yang durasinya nggak panjang. Ada musim panen yang durasinya tidak panjang. Musim panen yang pertama namanya Ramadan, itu durasinya lebih kurang 29 sampai 30 hari. Nah, musim panen kedua namanya bulan Zulhijjah dan itu bukan satu bulan full, tapi lebih kurang 10 hari kalau afdol harinya. Kalau ditambah hari tasyrik sebagai apa namanya kegembiraannya maka menjadi 13. Tapi lebih kurang begitulah. Maka ini hari-harinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna untuk sangat sempurna untuk kita lewatkan itu terlalu mahal ya, terlalu besar. Oleh karenanya nanti kegembiraan kita ketika masuk Idul Adha itu adalah hasil daripada mujahadah kita di hari-hari sebelumnya. Sebagaimana kegembiraan di Idul Fitri itu adalah hasil mujahadah di satu bulan full bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita gambaran dalam Al-Qur'anul Karim bahwa bulan itu ada 12 bulan. 12 bulan. Inna iddatasyhuri 'indallahi apa sob? Isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi ada 12 bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi dari 12 ini ada 4 bulan mulia. Bulan mulianya itu ada 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan ada satu yang terpisah, yaitu Rajab. Nah, kalau kita mengambil penanggalan Hijriyah yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka memang mengawali daripada satu tahun, apa namanya, siklus satu tahun itu berawal dari bulan Muharram. Nah, yang itu yang jamak lah yang kita pahami ya. Jadi kapan awal tahun? Muharram. Nah, kalau kita amini cara pandang seperti ini bahwa Muharram adalah awal tahun, maka Zulhijjah ini seperti bulan Desembernya Masehi. Nah, jadi Masehi, nah itu adalah ada Januari, ada Desember kan? Kalau yang pada senang karena liburannya pergi liburan. Tapi kalau yang mau punya target di tahun depan, saya pingin A, pingin B, pingin C, maka letaknya itu adalah mencatat dan apa namanya mengagendakan untuk agenda tahun depan di bulan Desember. Kira-kira di 2027 apa saja yang mau dicapai. Nah, kalau kita ambil perumpamaan itu, maka Zulhijjah ini momen yang mirip bahwa ini adalah penghujung daripada tahun, lalu kemudian nanti Muharram adalah awal tahun. Tapi seandainya tidak kita pakai kacamata awal tahun dan akhir tahun pun, maka seluruh informasi tentang bulan Zulhijjah itu sudah sangat cukup. Jadi saya bukan mau mengkampanyekan apa namanya tahun baru tahun baruan bukan ya. Cuma maksudnya kalaupun
kita hanya mengandalkan keutamaan bulan Zulhijjahnya dan Idul Adhanya, maka kita akan menemukan ini momen udah teramat mahal untuk kita lepaskan atau untuk biasa-biasa saja. Nah, kapan momennya? Nah, ini coba saya tanya. Yang mau berkurban tahun ini siapa? Kang Adi, ada rencana kurban? Rencana ada Ustadz, tapi belum Nah, terrealisasi. belum terrealisasi. Kak Nabila, ada? Bisa buat kelihatan semua, Ustaz? Nah, ntar ya, saya biar settingannya. Oh, udah nggak masuk. Ini bisa lihat ke bawah. Ke bawahnya gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ada buka kamera kau. Dia nggak apa-apa ya. Tadinya saya mau interaksi, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Kang Adi aja sebagai sampel ya. Nah, kalau yang ingin berkurban, maka saya bilang ini momen yang terakhir. Tadi sebelum apa namanya masuk maghrib itu adalah waktu terakhir kita apa namanya cukur bulu, gunting kuku dan semuanya. Jadi kenapa? Karena besok sudah masuk satu Zulhijjah. Artinya orang yang menyadari bahwa ada agenda di hari-hari yang penting ini, dia akan sudah siap-siap bahkan sebelum apa namanya garis startnya muncul. Nah, kenapa? Karena dia pasti ya kalau alhamdulillah kalau saya udah dirapiin supaya nanti nggak gatel lagi kalau terlalu terlalu panjang. Bayangkan kalau sebulan nggak dicukur kemudian nanti sampai Idul Adha baru ini lagi, waduh, udah berat terus saya itu. Tapi ini alhamdulillah, artinya udah siap-siap. Kuku juga gitu, kukunya sudah digunting walaupun bukan hari Jumat karena untuk berkurban maka hendaklah dia menahan dari memotong kuku dan memotong rambut. Kapan itu? Kalau sudah masuk hilal Zulhijjah. Artinya sudah masuk. Ah, tapi nggak tahu nih pengumuman Kemenak ini. Ada yang ngikutin nggak? Mudah-mudahan ya. Kalau Sudah masuk Ustadz, ya. sudah isbat. Sudah ya? Sudah isbat, Ustadz. Oh sudah ya. Jatuh tanggal Alhamdulillah. 27 Mei. Idul Adha. Idul Adha 27 ya? Oh iya, iya. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengantar ya, pengantar kita. Materi tadi tadi Belum ini, share screen. hah? Yang tadi belum di share screen. Tadi kan udah. Kang Rasid ininya udah apa namanya? Oke. Ah ya siap. Nah, ini kita masuk ya, masuk ke uh, urgensi daripada waktunya ya, urgensi daripada waktu. Jadi ayat ini, nah ini menarik ya. Jadi saya bilang tadi ini momen musim panen dan kegembiraan dan justru kalau seandainya kita ambil titik awal dari setahun inilah awalnya. Nah, maka apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajar walayalin asyar. Jadi ini ada rahasia ya. Coba Kang Rasid setelah slide ini ada beberapa ini. Ini Allah berfirman dengan kata waktu fajar. Nah, setelahnya nanti Allah berfirman, coba Kang Rasid selanjutnya. Nah, yang kedua Allah berfirman dengan waktu duha. Jadi sumpahnya waktu duha. Urutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari waktu fajar. Fajar itu kan ada fajar sodik, ada fajar kajib ya. Nah nanti masuk waktu duha, udah masuk subuh. Kemudian setelah itu terbit matahari. Nggak lama setelah terbit, lebih kurang 15 menit atau sampai setengah jam, itu udah masuk waktu duha. Jadi matahari sudah mulai naik. Terus setelah itu Allah juga berfirman dengan bersumpah setelah waktu duha. Slide selanjutnya, Kang Rashid. Wan nahar. Jadi wadduha wal fajar tadi kan, baru wadduha, baru wan nahari idza jallaha. Kalau sudah siang ya udah apa namanya? Jelas semuanya itu. Jadi apabila telah menampakkan. Jadi
Kalau malam itu disebutkan nanti. Nah, setelah siang, lihat ya. Jadi fajar, kemudian duha, baru siang, baru setelahnya Kang Rasid, waktu sorenya disebutkan dengan wal asr, waktu asar. Lalu waktu asar, wal asr. Setelah waktu asar, baru masuk waktu habis selesai yang siang ini. Masuk wal lail. Wal lail ini sudah masuk waktu malam gelap. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Fajr tadi itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin asyr, itu ulama menjelaskan yang dimaksud dengan walayalin asyr artinya adalah dan malam yang 10. Nah, maksudnya itu adalah ini ada di hadis ya. Di hadis Nabi SAW. Nanti di sini pun ada juga ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Nah, mirip seperti itu. Kalau ini ayyamal ashr, kalau di ayat ini disebut layalin ashr. Dan layalin ashr maksudnya di sana adalah hari-harinya. Jadi ini bukan malam-malam Lailatul Qadar atau malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, bukan. Tapi ini diperuntukkan untuk 10 hari bulan Zulhijjah. Itu maknanya. Maknanya gitu. Kenapa? Karena tadi wal fajar itu hari fajarnya walayalin asyr, 10 malam yang terakhir itu dimulai di penghujungnya nanti ada fajarnya. Nah, sejak itu sudah masuklah dia hari atau siang Zulhijjah. Jadi kalau malam hari istimewanya kita temukan di 10 malam terakhir Ramadan, maka siangnya kita temukan di 10 hari awal Zulhijjah. Nah, kapan mulainya Bapak Ibu? Mulainya wal fajar. Jadi mulainya berlakunya keutamaannya itu sejak fajar. Fajar ini fajar sodik ya. Fajar sodik itu artinya masuk waktu subuh. Jadi masuk waktu subuh sampai nanti maghrib. Nah, itulah hari istimewa kali 10. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai Idul Adhanya. Jadi Idul Adha itu masuk hari istimewanya. Kalau Idul Fitri itu nggak disebutkan sebagai hari istimewa seperti malam terakhir, enggak. Atau seperti hari Ramadan, tidak. Ya, Idul Fitri sebagai tempat kegembiraannya saja. Nah, kenapa Ramadan? Ini perbandingan saja ya. Lanjut aja Kang Rashid nih, biar langsung elaborasinya lebih lanjut. Nah, ini cara Allah menyadarkan kita ya. Lanjut Kang Rashid. Ini ya. Ini sebagai gambaran kita ya. Jadi Islam itu sudah memberikan kepada kita paripurna ya. Jadi mulai dari Lebaran tadi itu, di Lebaran itu ada di Idul Adha itu ada hari rayanya namanya Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri pada 1 Syawal namanya Hari Raya Idul Fitri. Lalu kemudian kita lihat isinya atau pengantar daripada kenapa itu jadi momen kegembiraan. Kita lihat isinya. Kalau di sunnah Bapak Ibu ya, nilainya itu amal wajib yang paling tertinggi pasti yang rukun. Nah, rukun Islam itu pasti paling tinggi, nggak ada yang melebihi itu. Jadi rukun Islam. Nah, rukun Islam apa aja? Coba. Syahadat. Nah, ini nggak pakai musim. Salat. Kan tiap sholat bersyahadat. Oke. Idnya itu hari Jumat. Oke. Nanti sholat itu. Nah, kemudian yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Puasa dan zakat ini bersatu di bulan Ramadan. Kalau kita ambil zakatul fitr atau zakat fitrah. Maka puasa di bulan Ramadan, zakat fitrahnya juga di bulan Ramadan menjelang masuk Idul Fitri. Kalau sudah mulai sholat, maka tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah. Tapi ada 2 kewajiban di sana, yaitu kewajiban puasa dan kewajiban zakat. Nah, di Idul Adha ini, apa kok ada Idul Adhanya? Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah haji. Nah, kira-kira gitu.
Jadi maksudnya ada hari Jumat tempat kita berkumpul seluruh kaum muslimin di masjid-masjid. Ada Idul Fitri, seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid sholat Idul Fitri. Karena ada perayaan akan kegembiraan itu, yaitu kegembiraan bisa melaksanakan kewajiban yang itu pahalanya sangat luar biasa besarnya. Nah, kalau di Idul Adha ada haji. Nah, pertanyaannya, selain masalah amal-amal wajib, ada lagi nggak amal yang lain? Selain hal yang wajib? Nggak ada. Nah, kita lihat ya, kita kupas lebih dalam lagi. Nah, di bulan Idul Adha, di bulan Zulhijjah, kita lihat apa amalnya yang dilakukan di hari raya Idul Adha-nya. Apa Kang Rashid? Orang gembira, kalau kita lagi gembira gitu, Kang Rashid lagi dapat apa gitu ya, hoki, lagi dapat beruntung, kepingin raktir teman-teman, ngajakin makan, ya enggak? Atau Kang Adi misalnya lagi senang, ya ajakin anak istri pergi keluar cari restoran yang enak makanannya. Kira-kira gitu. Nah, sama Idul Fitri itu sudah dimasifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngapain yang wajib? Ngasih apa? Ngasih beras, ngasih karbohidrat, ngasih makanan pokok. Nah, Idul Adha itu kita ngasih daging, ngasih protein, ngasih binatang sembelihan. Itu masif di semua tempat. Walaupun nanti secara hukum pemberian beras itu atau zakatul fitr itu wajib karena dia rukun Islam dan dia masuk zakat yang wajib bukan karena jumlah harta, bukan karena nisabnya, bukan karena haulnya. Jadi baik yang kecil maupun yang besar, perempuan laki-laki, yang kaya yang miskin, semuanya wajib bayar zakat fitrah. Jadi lihat tuh yang disasar oleh syariat Islam. Jadi yang disasar itu adalah perhatian kepada seluruh aspek pokok kehidupan tuh. Jadi kalau ada umat Islam nggak makan protein selama setahun itu harusnya mustahil. Karena ada syariat ini. Atau nggak punya beras selama setahun saking nggak ada makan pokok mustahil. Karena ada syariat zakat fitrah ini. Harusnya nggak mungkin nggak. Walaupun misalnya mungkin adalah ya 1-2 kekurangan. Tapi setidaknya dengan pembagian itu sudah membuat ada momen-momen memastikan bahwa seluruh umat Islam itu bisa makan. Ya, bisa makan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi amal-amal yang lain. Nah, dari sisi amal yang selain tadi rukun Islam, yaitu kalau di Idul Fitri tadi ada zakat sama puasa, di Idul Adha ada ada haji, kemudian juga ada kurban ya, ada kurban. Nah, amal apa lagi yang ada di bulan Zulhijjah ini? Amal apa lagi? Kemarin udah dibahas Kang Rasid ya. Yang pembahasan 10 hari awal kan. Jadi amal banyak ya, puasa. Coba lihat Kang Rasid yang sebelumnya Kang Rasid. Kan? Sebelumnya. Yang tadi yang tentang hadis amal soleh ya. Oh, hadis. Itu saya bacakan aja di sini ya. Sini ada. Jadi di Riyadhus Shalihin itu ada tentang amal soleh. Bukan setelahnya. Ini walaili ini nih. Ma min ayyamin al-amr itu tadi. Oke nih. Amal yang paling dicintai. Jadi saking istimewanya 10 hari ini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelipat gandaan atau jaminan jadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma min ayyam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadzil ayyam." Tidak ada hari yang lebih baik dalam berbuat amal soleh kecuali 10
hari awal Zulhijjah. Nggak ada. Bahkan ditanya oleh sahabat, apakah orang yang berjihad juga nggak bisa menyamai ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak, kata Rasulullah SAW. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang berjihad itu dia ngongkosi dirinya sendiri, bawa kendaraan perang sendiri, bawa nyawa, bawa badan sendiri, bawa peralatan perang sendiri, kemudian meninggal dunia dan kehilangan harta. Jadi meninggal dan nggak balik hartanya. Jadi hartanya habis, nyawanya hilang. Nah itu baru bisa mengalahkan amal soleh di bulan Zulhijjah. Tapi kalau sekedar berangkat jihad saja, itu masih kalah dibandingkan amal soleh di bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu sekalian orang tua SWT, menurut saya orang yang logikanya benar dan di atas keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ada akhirat, maka dia tidak mungkin membuat hari-hari yang 10 ini biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Pasti hari-hari yang di awal ini itu akan dia setting untuk menjadi momen dia melakukan kebaikan yang direncanakan. Bukan kebaikan yang asal-asalan atau kebaikan yang biasa-biasa saja. Kalau kata ulama itu tamu agung disambut biasa-biasa saja, itu tanda orang yang melakukannya itu nggak ngerti keagungannya. Jadi waktu istimewa kemudian disambut dengan biasa-biasa saja, berarti dia nggak tahu kadar keistimewaan itu. Kenapa dia biasa-biasa saja? Karena dia nggak tahu kadar keistimewaannya. Kalau dia tahu bahwa tidak ada yang menyamai level keistimewaan 10 hari awal Zulhijjah ini, maka dia pasti akan menjadikan waktu ini sebagai momen untuk melejitkan amal dia, bahkan melipat gandakan usaha dia dibandingkan yang sebelumnya-sebelumnya. Maka Bapak Ibu sekalian berdoa, nah di sini kalimatnya adalah al-amalus sholih. Seluruh amal soleh tidak diikat, ghairu muqayyad, tidak diikat dengan apapun. Jadi bukan amal soleh apa spesifik enggak, tapi seluruh amal soleh. Artinya ada, misalnya ya, sholat wajib ya masuk. Sholat wajib yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Atau misalnya puasa sunnah, masuk. Sedekah masuk. Birrul walidain masuk. Tarbiyatul aulad masuk. Apalagi khairukum li ahlihi, berbuat baik ke istri. Ya Kang Adi nanti pulang ke rumah ngasih hadiah buat istri. Kalau bahkan saya nganjurkan, saya bilang kalau Anda mau ngasih surprise ke orang tua, jadikanlah 10 awal Zulhijjah momen ngasih surprise. Siapa tahu ada yang mau ngasih 1 gram 2 gram emas ke emaknya. Kalau ke ayahnya nggak usah lah ya. Ke ibunya ngasih emas, atau ada yang mau ngasih spesial lah gitu, maka lakukanlah di awal Zulhijjah ini, karena ini hari yang tidak panjang dan ini akan berlalu dan tidak ada kebanggaan seseorang kalau mati kecuali amal solehnya. Momen kita ajal datang, momen akhir hayat itu akan memenggal semua kebanggaan dan capaian dan semuanya, kecuali amal soleh lah yang membuat kita tenang. Makanya para sahabat Nabi SAW itu ada yang, ya Allah, duhai betapa nikmatnya dulu berwudu di saat musim dingin di kota Madinah. Kota Madinah kan dinginnya banget ya Kang Rashid ya. Insya Allah Kang Rashid mudah-mudahan nyampe ya nanti ya. Udah nyampe ke Madinah? Belum. Oh belum. Belum. Insya Allah. Insya Allah Belajar sama tahun Kang ini. Adi tuh, gimana Amin. caranya. Amalannya apa tuh? Kok bisa bolak-balik ke sana? Jadi sahabat Nabi itu yang dikenang sahabat Nabi ini, sahabat Nabi artinya dicintai Nabi dan mencintai Nabi, itu yang dikenang amal saleh. Padahal mereka capaian dunianya Masya Allah tinggi sekali, jauh kita. Kalau kita satu orang Donald Trump udah buat kita kocar-kacir kan. Kalau Nabi Muhammad nggak nyampe ke kota Romawi, nggak nyampe ke kota Persia, nggak nyampe ke kota-kota yang lain, tapi nama beliau itu udah menggemparkan negara-negara superpower itu. Itu kuatnya Nabi Muhammad SAW, wibawanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu juga
ya kira-kira mencontoh wibawanya Nabi SAW. Dan mereka mencapai capaian dunia itu ketika akhir hayat mereka, hampir semuanya yang menjadi kenangan terindah mereka adalah tentang amal soleh. Nah, tentang amal soleh. Jadi bukan tentang yang lain. Maka aksiru dzikra hazimil lazat, bahwa mengingat kematian yaitu pemutus semua kelezatan enak-enak, semua apa namanya? Semua kuliner, apalagi kenikmatan syahwat semuanya itu akan terputus, bahkan termasuk juga jabatan, termasuk harta. Tidak ada yang membuat orang itu ketika meninggal masih apa namanya? Berambisi gitu. Yang ada di dia adalah mengevaluasi betapa lalainya saya, betapa amal soleh saya sedikit, betapa harta saya tidak bermanfaat, kecuali yang disedekahkan dan dijadikan tunggangan untuk kebaikan dan akhirat. Nah, inilah makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud yang sesungguhnya itu adalah meninggalkan dunia yang membuat akhiratnya runtuh atau akhiratnya rusak. Tapi kalau mengambil dunia untuk meninggikan atau membuat akhiratnya bagus, nah itu bukan zuhud. Itu nggak perlu dizuhudkan ya. Jadi mengambil dunia untuk kebaikan akhirat itu justru dibagus. Itu adalah anjuran, itu adalah kebaikan, bahkan itu harus. Tapi kalau mengambil dunia, dengan mengambil dunia itu kemudian membuat akhirat kita porak-poranda, nah itulah yang di apa namanya ditinggalkan. Nah, orang yang mampu meninggalkan dunia yang membuat akhiratnya rusak atau akhiratnya kacau balau, nah itulah disebut dengan zuhud. Jadi ada nggak dunia yang membuat rusak akhirat seseorang? Ada, banyak. Ada seseorang rusak akhiratnya karena harta. Di surah Al-Kahfi itu ada harta yang membuat dia akhirnya bertahap demi setahap, awalnya sombong, awalnya merasa tidak lagi yakin pada akhirat, dia sangat beruntung, akhirnya mensekutukan Allah, akhirnya tidak percaya sama Allah, dan akhirnya malah walam takullahu sahibah. Apa hunalika alwalayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen ini, nah lanjut Kang Rashid, momen ini adalah momen kita untuk melakukan perubahan. Tapi yang saya maksud perubahan di sini adalah perubahan menjadi hamba yang hakiki. Nah, jadi ayat Al-Quran itu bisa digunakan sebagai penjelas semua motivasi-motivasi apapun. Ini salah satu ayat Quran yang sudah disadur oleh motivator sedunia nih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Padahal ayat ini makna utamanya adalah tentang akhirat. Ada ayat lagi, ayat yang suka diambil para apa namanya marketing asuransi. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Padahal maknanya itu adalah wahai orang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mempersiapkan untuk hari esoknya. Hari esok itu maksudnya akhirat. Tapi kalau asuransi kan jadi hari esok maksudnya supaya nanti anak sekolah udah ada uangnya. Kalau masuk rumah sakit nanti ada uangnya, ada kalau nanti mau lahiran ada backupnya, ada dananya. Itu asuransi. Tapi makna ayat itu yang paling kuat adalah apa? Adalah akhirat. Nah, ini juga makna yang paling kuatnya adalah akhirat. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi langkah yang kita sengaja dari awal untuk mendekat ke Allah akan berbuah langkah kedua. Bahkan Allah mendekat kepada kita, bahkan kita kadang-kadang nggak menyangka. Cuma bersitan pikiran dan cuma niatan baik yang kayak masih yakin apa enggak gitu ya. Dan sekarang jadi kenyataan semua. Saya yakin itu. Kang Adi dulu ada keinginan nggak pingin bolak-balik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Dulu banget sih enggak, Ustaz. Dulu banget nggak. Dulu banget Terus enggak. Tapi sekarang menjelang-menjelang, hah? menjelang-menjelang ada. Ada kan? Ada, ada. Tapi ada kan kerinduan itu ada kan ya? Memang Ada, kepingin ya Ustaz. kan? Kepingin banget, pingin banget. Jadi semua yang kita inginkan dari kebaikan itu akan mendapat jawaban bahkan lebih daripada yang kita proposal kita itu. Pasti. Lebih.
Jadi kalaupun bentuknya nggak sama, pasti dilebihkan. Maksudnya gini, memang ya nggak dapat Alphardnya, tapi bisa jadi apa namanya BMW seri 7 atau dapatnya yang lebih mewah daripada Alphard. Kira-kira gitu. Memang merek Alphardnya nggak muncul dalam kehidupan misalnya seorang yang pingin Alphard atau seorang yang pingin apa namanya apalah gitu sesuatu yang dunia yang ada ini memang nggak dapat bisa jadi tapi yang dikasih Allah SWT lebih daripada itu pasti itu kalau ada niat baik dibaliknya uruslah anak yatim ada nggak manfaatnya untuk orang yang urus anak yatim ada. Nah, ini boleh nih dijadikan agenda nih. Siapa yang tetangganya ada yatim, ada ini mulai. Saya alhamdulillah dengan kasih Allah kasih izinkan. Itu yatim itu bisa sampai 300-an itu. Dulu saya kepingin banget ya Allah jadikan aku bisa dekat dengan Nabi. Karena kata Nabi SAW kan begini ya. Antara orang yang mengurus yatim sama Nabi SAW itu dekat. Seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Dan saya pernah menangis luar biasa benar-benar. Saking melihat bahwa Nabi SAW itu kalau dikisahkan dalam kisah beliau itu memang Nabi itu benar-benar Nabi. Maksudnya ngurusin itu sama sekali nggak ada motif lah, nggak ada apa. Benar-benar mau mengenalkan manusia kepada Allah. Benar-benar mau ngajak manusia untuk dekat ke Allah dan membuat manusia nanti punya istana di surganya. Jadi nanti Kang Adi punya istana di surga. Kang Amin ya Rashid Allah ya punya Rabbal istana di Alamin. surga. Karena disebutkan nih istana apa wa mulkan kabiro itu mulkan itu kan kerajaan kabiro kerajaannya imperium besar jadi kita semua nanti jadi kaisar di sana kalah lah kekaisaran Rusia Cina dan Amerika kalah lah dibandingkan kekaisaran kita nanti di akhirat kalau masuk surga mulkan kabiro maksudnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW menginginkan kita nanti senikmat itu kehidupannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita jalan menuju ke sana. Maka Bapak Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, momen ini jangan sampai disia-siakan. Ini tidak ada waktu lain yang menyamai level keutamaannya dibandingkan momen ini. Maka jika ada niatan besar, lakukanlah di 10 hari awal Zulhijjah ini dan minta pertolongan ke Allah. Insya Allah Allah tolong. Nah, ini saya kasih doa ya. Saya kasih doa. Kita doa nanti ikutkan aja walaupun di mute nggak apa-apa ikutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni atabarra'u atabarra'u min hawli min hawli wa quwwati. wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemampuan dan kekuatanku. Ini kita apa namanya awal pengantar kita minta ke Allahnya gitu. Ya Allah, aku berlepas diri dari semua kekuatan yang kuanggap kuat, kemampuan yang kuanggap aku mampu, semua potensi-potensiku tuh aku berlepas diri dari itu. Lalu kemudian yang kedua, wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Dan aku justru menyandarkan, justru masuk, justru mengandalkan, justru menginginkan ila haulika wa quwwatik, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini nanti di awal. Jadi setiap ada hajat-hajat yang besar, jadikanlah ini pengantar. Jadi kita berlepas dari apa namanya yang kita merasa kita punya mampu segala macam kita potensial kita berbakat justru itu ucapkan ke Allah bahwa saya tidak mengandalkan itu tapi justru mengandalkan kasih sayang Allah kekuasaan Allah kekuatan Allah. Nah, baru sebutkan doanya Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Ya Allah bantulah aku sehingga agenda besar ini bisa kita lakukan. Wala tu'in alayya. Jangan justru Allah bantu yang membuat kita kalah atau gagal dalam mengeksekusi rencana besar ini. Wansurni wala tansur alayya. Ya Allah, bantulah aku juga. Berikanlah pertolonganmu kepadaku dan jangan justru musuhku
atau hal-hal yang membuatku gagal dan tidak bisa itu yang justru dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terakhir, wahdini wa yassiril huda ilayya. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk mencapai niatan-niatan ini agar tereksekusi, terlaksana. Wa yassiril huda ilayya. Dan mudahkanlah jalan masuknya huda itu tadi. Apa? Petunjuk itu. Jadi ketika hidayah mau menjadi konkret dalam kehidupan nyata kita, nanti dia punya jalannya. Maksud saya gini, misalnya kayak tadi, bagi Anda yang kepingin misalnya ngurus anak yatim 10, jangan dibilang bahwa kan uang saya, gaji saya aja UMR, gimana 10 yatim. Ya itu kan kalau haulika wa quwwatik. Kalau kekuatannya ada kekuatan kau, apa namanya kemampuan kita. Tapi kalau kemampuannya kemampuan Allah dan kekuatannya kekuatan Allah, ya kan nggak UMR sama sekali bukan UMR. Nah, nanti gimana jalannya? Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabir, wallahu khabirum bima ta'malun, innahu latiful lima yasha. Ketika berkehendak, Allah itu maha lembut. Jadi maha lembut itu paham nggak? Maksudnya dia nyelip-nyelipnya itu jangan dikira jurusnya jurus alanya kita. Nyelip-nyelipnya itu nggak 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 harus matematis. Nah, itu lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini momen penting ya. Apapun niatan kita yang besar yang mau kita tuangkan dalam 10 awal Zulhijjah ini, maka yakinlah Allah mudahkan dan insya Allah nanti kita akan dimudahkan Allah SWT. Tapi doa tadi itu dibaca. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa ansurni wa la tansur alayya. Wahdini wa yassirul huda ilayya. Ya, insya Allah nanti itu punya jalannya. Nah terakhir, untuk berbenah diri kitanya, maka ada 3 hal ya. Ini yang pertama, ini siklus semua hal pasti ya. Yang pertama adalah taubat. Taubat ini mewakili semuanya, mewakili evaluasi, mewakili pembelajaran, mewakili koreksian, mewakili apa semualah ya. Semua bentuk masa lalu yang pingin kalau dosa ditangisi, kebaikan yang kurang pingin disempurnakan, termasuk juga niat yang kurang ikhlas pingin belajar lebih ikhlas, termasuk juga kalahnya kita dari hawa nafsu, kita pingin jadi pemenang atas hawa nafsu kita, termasuk juga alpanya kita dalam kebaikan, kan kita kan minimalis ya. Minimalis itu maksudnya kalau bisa 1 ya 1 rakaat aja. Kalau bisa sedikit ya sedikit aja. Kalau ada 2.000 ya jangan 5.000 dong sedekahnya. Selama di dompet masih ada 2.000, maka pilihlah 2.000. Nah, itu kan minimalis kita kan. Jadi ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, bahkan ada 100.000. Ya kan? Tapi yang jadi pilihan paling enak, yang penting kan ikhlas ya. Ambil 2.000 ikhlas. Tapi kita tahu bahwa itu kelemahan kita. Nah, semua itu evaluasi itu namanya taubat. Maka taubat itu sebenarnya uh, makna yang paling dekat ya mungkin ya. Taubat itu artinya kembali. Jadi kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh semurni-murninya. Kenapa? Semua siklus perbaikan dalam hubungan dengan Allah pasti bermula dari ini. Nggak ada tiba-tiba orang itu jadi suka baca Al-Quran banyak apa. Kalau tidak dimulai dari taubat, enggak. Atau tiba-tiba orang jadi rajin sholat malam. Kalau nggak ada sedih-sedihnya di hatinya atau nggak ada kepingin memperbaiki. Pasti dimulai dari kepingin memperbaiki dan mengkoreksi semua kealpaan, kekurangan. Baru kemudian dapat hasil nanti. Ada sholat malam yang istiqomah, ada sholat duha yang istiqomah, ada sholat sunnah yang istiqomah, ada pingin baca Al-Quran istiqomah, zikirnya juga zikir yang istiqomah, semuanya istiqomah. Pasti diawali sama taubat yang kuat dan taubat yang sering. Maka taubat ini memang pintu masuk. Selanjutnya Kang Rasid, setelah taubat, ya taubat itu ya nggak cukup hanya penyesalan saja, tapi taubat itu taubat yang diisi. Karena sebenarnya fungsi taubat itu fungsi memberikan alas saja. Bangunan setelahnya tetap amal soleh. Jadi alasnya itu pembersihan hatinya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka zakkaha itu dengan taubat,
dengan taubat dari semua dosa-dosa kita. Tapi setelah itu nggak boleh dibiarkan kosong gitu aja, tapi harus diisi dengan amal soleh, dan bahkan amal soleh juga punya fungsi sebagaimana istighfar dan taubat tadi. Istighfar dan taubat itu menghapus dosa, amal soleh juga menghapus dosa. Jadi amal soleh menghasilkan pahala, tapi juga menghapus dosa. Amal soleh memberikan cahaya, tapi juga menghilangkan kotoran-kotoran di hati kita. Jadi hati kita bercahaya, tapi hati kita juga dihilangkan kotorannya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ada cahaya di hati kita. Tapi juga ada kotoran di hati kita. Maka kotoran itu harus dihapuskan. Nah, salah satu menghapus kotoran-kotoran itu selain dengan taubat adalah amal amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang tadi disebutkan di hadis tadi, bahwa tidak ada amal soleh yang melebihi amal soleh di bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah ini. Itu paling top. Maka pilihlah Bapak Ibu sekalian, kita pilih. Apa kira-kira, apa istilah Kang Adik kalau yang tahun baru Masehi itu? Apa resolusi apa istilahnya kalau resolusi tahun depan, apa ya istilah yang target tahun depan itu? Apa sih? Resolusi sih? Baik. Ya apalah gitu ya. Jadi maksudnya punya agenda-agenda yang mau kita isi, agenda apa namanya, raksasa atau amal soleh yang paling kita inginkan. Nah, kita isilah di sini. Tadi itu saya bilang, kalau mau sedekah, persiapkan sedekahnya. Kalau mau ngasih hadiah ke orang tua, kasih hadiah yang sebaik mungkin. Bila perlu umrohkan orang tua lewat Bimbas. Ya Kang Adi, langsung catat nanti Kang Adi. Niatkan Insyaallah. bayarnya sekarang ke Bimbas DP-nya, nanti dimudahkan untuk berangkat bulan apa? September ya? Bulan apa? Insyaallah Iya dalam tadi. waktu terdekat. Ustaz. Amin ya rabbal Ada alamin. waktu Amin. dekat. Nah, daftarnya sekarang. Daftar DP dulu, nanti mau berangkatin orang tua. Berangkat. Ini saya gunakan kemanfaatan dari 10 awal Zulhijjah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Baca doa yang tadi itu. Wal taji'ila haulika wa quwwatik. Aku mengandalkan ya Allah kekuatan dan kemampuanmu, bukan kekuatan dan kemampuanku. Nah, nanti minta ke Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini semua harus kita pastikan bahwa kita bukanlah apa namanya pemain musiman, tapi kita adalah hamba yang sesungguhnya. Hamba yang sesungguhnya itu adalah hamba yang ketika sudah berkomitmen di awal, maka sampai akhir kita tetap menjadi hamba. Ada orang yang kemudian jadi hamba, kemudian lupa, akhirnya merasa sebagai pemilik kuasa. Kemudian bahkan ada yang mengatakan ana rabbukumul a'la, itu Firaun. Itu dia sendiri sebenarnya sadar bahwa dia bukan Tuhan. Tapi dia sampai akhirnya lalainya itu kebangetan dan parah sekali. Hatinya itu benar-benar sombongnya luar biasa. Sampai dia berani mengucapkan ana rabbukumul a'la. Bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Masya Allah. Bukan Masya Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sehingga momen ini seperti momen kita mencatat awal agenda besar kita. Jadi apa agenda besar kita? Apa yang ingin kita, jangan hanya seputar yang glamor-glamor saja ya, atau yang megah-megah saja. Tapi agenda besar itu maksudnya adalah khusyuk dalam sholat. Agenda besar itu maksudnya adalah membaca Al-Quran yang istiqomah. Agenda besar itu adalah maksudnya menghafal surah Al-Mulk dan membacanya di malam hari. Atau apa namanya, membaca amanah Rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah, dan sampai akhirnya di malam hari. Kemudian juga mengawali harinya di siang hari wadduha tadi dengan salat duha. Itu agenda besar juga. Jadi tidak semua harus yang angkanya besar atau bisa tersorot oleh kekaguman orang, enggak. Tapi semua yang Allah, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuatku dicintai Allah? Kata Nabi SAW, izhad, berzuhudlah engkau akan dunia, yuhibbakallah, maka Allah mencintaimu. Ini tadi saya sebutkan, bahwa Allah mencintai hambanya kalau dia zuhud akan dunia. Zuhud akan dunia nih jangan salah dosis. Salah dosis bisa nggak kerja nanti, Kang Adi ya. Kang Rashid ya. Kalau zuhud di dunia salah dosis bisa nggak kerja. Tapi zuhud akan dunia maknanya adalah meninggalkan dunia yang membuat akhirat kita rusak. Itu.
Ada nggak hal dunia yang membuat kita banyak, banyak kan? Semua kemaksiatan membuat akhirat kita rusak. Semua hati yang apa namanya, yang membuat hati kita kotor itu membuat akhirat kita rusak. Nah itu kan dunia semua, tinggalkan. Yang membuat akhirat kita bagus, ambil. Walaupun itu harta, walaupun itu perempuan yang soleha kemudian kita nikahi, walaupun itu jabatan yang membuat kemaslahatan banyak orang, walaupun itu ilmu yang membuat kita jadi terkenal dan lain sebagainya. Itu semua dunia, tapi kalau ada manfaat akhiratnya, maka itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi justru harus dikendarai untuk akhirat. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada yang ingin diobrolkan, silakan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak telah memaparkan ilmu. Jazakallah khairan katsiran sekali lagi pada Ustadz Dr. Irwan Habibi dalam rangkaian hari keempat atau hari terakhir Madrasah Series menyambut Dzulhijjah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat bagi hati kita dan menjadi sebab bertambahnya semangat kita dalam menyambut hari-hari yang agung di bulan Dzulhijjah. Terdapat beberapa poin yang Anda catat dalam tema refleksi diri dalam momentum perubahan hidup ini. Yang pertama yaitu keutamaan waktu, di mana dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajr idza wal laili idza yasar, dan malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Allah bersumpah, maka dari fajar shadiq sampai dengan malam hari, baik itu dari al-fajr, baik itu dari waktu duha, baik itu dari waktu siang hari atau an-nahar, baik itu dari al-ashar, waktu asar, dan juga al-lail di waktu malam hari, maka mulailah ibadah-ibadah yang biasa dilakukan ditambahkan atau digencarkan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang kedua yaitu puncak amal saleh. Apabila di bulan Ramadan puncak amal solehnya adalah di Lailatul Qadar, maka di bulan Dzulhijjah ini puncaknya adalah di 10 pertama Dzulhijjah dan juga puncaknya pada 9 Dzulhijjah pada Arfah. Bagi yang melaksanakan haji, maka mereka akan wukuf di Arafah. Apabila yang tidak melaksanakan haji, maka berpuasalah insya Allah. Ada amalan-amalan atau akan diganti pahalanya sebanyak 2 tahun kalau tidak salah Ustaz. Ya, Ya. setahun al-madiyah wal baqiyah. Menghapus tahun yang lalu, menghapus tahun yang akan datang. 2 Baik, tahun dihapuskan dosanya. 2 tahun dihapuskan dosanya. Maka kita sudah sama-sama menyaksikan sidang isbat, ya. Maka 9 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 26 Mei 2026. Maka boleh di-note dari sekarang untuk puasa Arafah dan juga puasa sebelumnya di hari Tarwiyah pada tanggal 25 Mei 2026. Insya Allah kita sama-sama memanfaatkan waktu Dzulhijjah ini sebagai perubahan hidup agar lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu perubahan diri. Jika ada yang niat melakukan perubahan yang besar-besaran, hijrah besar-besaran, maka lakukanlah di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka ada 3 yang bisa kita mulai untuk perubahan hidup. Yang pertama yaitu taubat, yang kedua adalah amal solih, perbanyak amal solih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang ketiga adalah istiqomah. Maka insya Allah perubahan hidup, momentum perubahan hidup yang ikhwan fillah cita-citakan akan segera terwujud. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Ikhwan fillah yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat Zoom atau di open mic, ya. Ada yang bertanya ini, Ustadz. Ya. Afwan, ana bacakan dari Akhi Oki. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Amalan apa dan amalan bermanfaat apa yang dapat dihadiahkan kepada orang tua yang telah wafat, khususnya berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang penuh keutamaan ini? Tafadhal.
Nah, teman-teman, ini saya langsung ya ke poin yang paling menohok ya. Menurut saya ini menohok buat saya dan buat kita semua. Amalan yang benar-benar menunjukkan kesungguhan seorang anak memberi kepada orang tuanya itu adalah doa. Dia nggak pakai modal, dia nggak perlu ada waktu, nggak perlu nunggu gajian, bahkan nggak perlu orang tahu, termasuk orang tua kita tahu. Dan amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Setiap saya tanya kepada jamaah atau peserta kajian, sanggup nggak mendoakan orang tuanya 100 kali sehari? Itu mayoritasnya mengatakan nggak sanggup. Mendoakan orang tuanya 100 kali sehari itu nggak sanggup. Kenapa? Karena untuk setiap sholat saja mendoakan orang tua belum tentu. Setiap sholat aja mendoakan orang tua belum tentu. Apalagi konon lagi yang nggak sholat. Udah, nggak sholat mendoakan tambah malu ya nggak? Nggak sholat doain orang tua, ya Allah ampunkan dosa orang tua. Tapi dia nggak sholat deh. Berdoa ke Allah, malu dia, tambah malu lagi kan? Semakin jauh lah. Maka mulailah yang pertama, nih Mas Oki atau Mbak Oki? Mas Oki ya, Mas Oki Ariana. Oke, Ustaz. Kalau mau memberikan yang terbaik ke orang tua mulai malam ini, 10 hari ini coba gaspol doain kedua orang tua. Itu dulu satu. Gaspolnya berapa saya nggak mau batasin lah. Kalau saya sebutkan tadi 100 kali sehari. Apa susahnya Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 100 kali? Susah nggak? Nggak ada susahnya. Itu istighfar, teman-teman. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu artinya kita minta ampun juga untuk kita. Minta ampun ke orang tua. Minta Allah turunkan rahmatnya ke orang tua kita. Kalau rahmat Allah yang turun ke orang tua kita, itu mengalahkan semua hadiah-hadiah yang menurut kita hebat tadi untuk orang tua kita. Kalau rahmat Allah turun ke orang tua kita. Maka teman-teman ini yang pertama. Kalau ditanya apa kira-kira untuk orang tua, maka perbaiki doa kita ke orang tua. Mulai kapan? Mulai malam ini, mulai besok. Doa terus, doa terus. Sayang kalau Anda di motor nggak sambil berdoa. Padahal doa musafir itu mustajab. Cuma Rabbighfirli, apalagi cuma berdoa setelah sholat atau berdoa di momen-momen sesekali, apalagi berdoa cuma ngaminin doang, amin, amin. Nggak ada berasanya. Tapi Rabbighfirli walidayya warhamhum kama, atau doa yang lain juga boleh. Maka teman-teman ini yang pertama. Nah yang kedua, kalau mau memberi ke orang tua, memang mau maksudnya orang tua yang sudah wafat atau yang sudah meninggal, maka sebenarnya doa itu bukan cuma yang sudah meninggal ya. Yang masih hidup pun membutuhkan doa itu. Nah kalau sudah meninggal, tetap membutuhkan doa itu. Maka Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, itu dulu yang untuk sudah meninggal. Karena di hadis pun disebutkan bahwa orang tua yang sudah meninggal nanti dia merasa kaget dengan pemberian anaknya bukan karena, kalau di hadis ya, tidak disebutkan ada kurban atas nama ayahnya makanya ayahnya senang di kuburan, atau eh, umroh mengumrohkan orang tuanya makanya senang ayahnya di kuburan. Enggak. Kalau yang di hadis ini disebutkan bahwa orang tuanya kaget dari anaknya. Kenapa? Karena istighfar anaknya untuk orang tuanya. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa? Ini saya lah misalnya, saya kurban atas nama kakek saya yang udah meninggal. Saya juga belum tentu apa namanya, belum tentu apa namanya, nggak ada sombong-sombongnya atau nggak ada bangga-bangganya, nggak ada ujubnya. Belum tentu itu terbaik. Tapi pas saya ucapkan Rabbighfirli wali walidayya, itu nggak ada motif. Saya jamin tuh nggak ada motif. Nggak ada motif nama dicantumin di apa dinding masjid atau nama diumumkan ini sebagai, enggak. Kayak Rabbighfirli walidayya itu jauh lebih powerful untuk membuat orang tua yang meninggal di dunia di alam kubur akan bahagia. Itu dulu. Nah, nanti kalau amalan setelahnya mulai dari yang wajib.
Kalau belum berhaji, Anda sanggup menghajikan, membadalkan haji, badalkan hajinya. Kalau Anda sudah haji, kalau belum haji jangan badalkan haji, nggak sah. Berarti yang membadalkan bagusnya keluarga, badalkan hajinya. Apalagi yang mau dikasih lagi setelah kewajiban haji? Kalau ada misalnya puasanya belum ditunaikan, maka bayarkan fidyahnya. Kalau memang posisinya membayar fidyah. Atau misalnya ada kekurangan yang lain, misalnya ada hutang orang tua, bayarkan hutangnya. Jangan justru sedekah, hutang orang tua dibiarin, nggak dibayar. Nah, yang wajib-wajib dulu selesai, baru masuk amalan-amalan sunnah boleh. Mau kurban, mau baca Al-Quran, mau apa tadi, mengumrohkan orang tua. Nah, tadi daftar tuh ke Kang Adi, nanti kan mau berangkat tuh. Nah, nanti bisa badalkan umroh. Bisa nggak dibadalkan umroh untuk orang lain? Boleh, bisa. Tapi ya afdalnya kalau keluarganya langsung, anaknya langsung membadalkan untuk orang tuanya. Itu kan bagus. Atau misalnya amal-amal yang lain boleh, boleh. Tapi mulai dari yang wajib dulu. Tuntaskan yang wajib. Nah, akhirnya saya bilang, saya ulang lagi bahwa amalan apa yang ini untuk saya ya, bukan hanya untuk orang lain saja. Saya pun menegur diri saya sendiri bahwa bukti cinta kita yang sejati ke orang tua kita adalah dengan rajinnya kita mendoakan keduanya dan bahkan kita sampai capek. Harus ada capeknya. Jangan harus sampai capek. Kenapa? Kalau ada capeknya berarti kita melewati batas apa normal. Tapi kalau nggak ada capeknya berarti kita masih ya biasa saja. Harus ada capek, maksudnya apa minimal mulutnya kering lah, atau minimal apa namanya ya intinya hampir capek terus berdoa doa 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 bighfirli wali wadayya warham. Di motor, di mobil, di kereta, di busway, di apa namanya di dokter apa yang kendaraan di Bogor itu Kang Adi kan, yang kuda itu. Semua di kendaraan udah musafir, maka doalah untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Boleh nggak dibaca di sujud? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran murni. Kalau Al-Quran murni nggak boleh ya. Karena warhamhuma kama rabbayani shaghira ini redaksi Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya juga redaksi Al-Quran, tapi tidak nyatu, tidak apa namanya, tidak jadi satu ya. Baik itu Kang Adi, Mas Oki ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita praktekin, saya praktekin, saya juga ikhtiar. Jadi anak yang benar-benar sungguh-sungguh mendoakan orang tuanya. Nanti lihat keajaiban setelah kita berusaha mendoakan dengan jumlah yang banyak, dengan hati yang sungguh-sungguh, itu insya Allah akan ada hasilnya, ada buahnya, ada kelezatannya. Termasuk bakti ke orang tuanya pun jadi terbuka. Ada yang bahkan musim berantem rutin ke orang tua. Anak sama orang tua itu rutin berantemnya rutin. Nah, setelah mendoakan ini insya Allah nanti agenda rutin itu hilang. Agenda rutin berantem ke orang tua. Baik itu saja, Kak Adi. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Jazakallah. Begitu ya, Akhina Oki. Masya Allah. Jadi doa amalannya adalah doa. Masya Allah. Ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Afwan. Siap. Dari Ukhtirina Mariana. Ukhtirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya terkait amalan puasa di awal bulan Zulhijjah. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Dan juga Tarwiyah serta Arafah. Kita tahu bahwa keutamanya sangat besar dan dianjurkan. Bahkan keutamaan puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah, satu, manakah yang harus didahulukan bagi orang yang masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan? Apakah membayar hutang qadha terlebih dahulu atau boleh langsung ikut puasa sunnah Dzulhijjah? Yang kedua, apakah diperbolehkan menggabungkan niat puasa qadha Ramadan sekaligus niat puasa sunnah Dzulhijjah dan bagaimana hukumnya? Mohon pencerahan. Syukran. Baik, langsung. Langsung Ustaz, Langsung. karena Ini berbeda. puasa Arafah langsung ya, spesifik yang tadi. Puasa Arafah tidak bisa digabung dengan puasa qadha Ramadan. Qadha Ramadan hanya untuk qadha Ramadan. Kenapa yang wajib tidak bisa digabung dengan yang sunnah? Itu prinsipnya. Maka tidak bisa digabungkan. Tapi apakah boleh, apakah dapat nanti pahala puasa sunnah? Sebagian ulama mengatakan dapat. Jadi dia niat puasanya puasa qadha, artinya puasa wajib. Jadi puasa yang wajib itu ada 3 ya.
Puasa wajib itu ada tiga. Satu, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan ini plus apa namanya, plus kodok ya. Jadi Ramadan di dalam Ramadan dan Ramadan di kodok di luar Ramadan. Nah, yang kedua adalah puasa nazar, yang ketiga adalah puasa kafarat. Nah, ini puasa yang wajib. Nah, puasa yang sunnah itu puasa yang lain, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa ini. Itu nggak bisa digabung dengan yang wajib tadi itu. Puasa kafarat, puasa nazar, puasa ini nggak bisa digabung dengan yang sunnah. Maka kasus ini bisa nggak digabung? Nggak bisa. Berarti niatnya apa? Puasa qadha Ramadan. Nah, tapi dapat nggak pahala puasa Arafahnya? Dapat. Sebagian ulama katakan Allah alam, nanti di akhirat kita lihat. Nah, bocorannya seperti apa? Nah, pertanyaannya justru begini. Nah, justru saya challenge. Kalau saya termasuk yang rajin lah nanyain. Nah, kalau istri saya tanyain. Udah ganti puasa belum? Udah ganti puasa belum? Puasa. Nah, termasuk momen-momen kayak begini. Itu momen buat lebih banyak lagi nanyain istri. Bagi yang bapak-bapak ya. Lebih nanya lagi. Nggak kepingin dapat puasa satu hari menghapus dosa satu tahun yang lalu dan menghapus dosa satu tahun yang akan datang. Masa nggak kepingin dapat, udah puasalah apa dulu Ramadan selesai biar bisa ikut puasa ini. Nah, itu bisa momen juga. Maksud saya untuk Mbak siapa tadi? Mbak yang Mbak nanya Rina, tadi, Mbak Mbak Rina, Rina. Eh, maka Mbak Rina. usahakan kalau nggak bisa tahun ini, maka usahakan tahun depan ganti puasanya sebelum momen puasa Arafah di bulan Zulhijjah. Udah selesai dulu, nanti pas masuk Zulhijjah udah tinggal puasa sunnah. Insya Allah lebih lebih plong, lebih maksimal dan lebih enak. Nah, itu perempuan pilihan itu kalau sudah bisa begitu. Walaupun ini nggak wajib sekali lagi ya, tapi seandainya bisa melakukan itu berarti ada mujahadahnya. Demi untuk bisa puasa Arafah dengan kesempurnaan, artinya nggak ragu ini dapat nggak keutamaannya. Nah, maka selesaikan dulu sebelum bulan Zulhijjah, insya Allah lah. Apalagi kalau yang digantinya cuma 5 hari, 6 hari. Perempuan kan beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Tapi kalau yang sedikit harusnya bisa selesai sebelum puasa Arafah. Itu tadi apalagi Kang Adi? Diperbolehkan apa namanya, apakah membayar hutang dulu atau boleh ikut puasa sunnah Zulhijjah dulu? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Maka wajib wajib harus dahulu. Wajib harus dahulu, maka yang di puasa pada saat tanggal 9 itu atau tanggal 8 itu adalah puasa kodok dulu, puasa kodok dan Ramadan. Nah, nanti insya Allah sebagian ulama tadi katakan dapat keutamaan puasa sunnahnya dapat juga. Tapi tidak boleh diniatkan menggabung ya. Ah, apalagi diniatkan puasa sunnah aja nanti kodoknya nanti ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang wajib. Jadi meninggalkan yang wajib demi sesuatu yang sunnah, nah itu sesuatu yang dilarang ya. Jadi bayar hutang sama sedekah itu dahulukan yang bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo. Baik, Rina, ini jawabannya sudah sangat jelas ya. Apakah ada pertanyaan lain? Boleh di kolom chat Zoom lagi atau di open mic. Ada satu lagi Ustadz dari Ya, Ukhti Nabila. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika dalam proses refleksi diri, bagaimana kita menyeimbangkan antara memperbaiki diri dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas yang mungkin pernah kita dolimi di masa lalu. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, ini menarik ya. Menarik ini semua orang pasti punya kegelisahan yang sama ya. Allah Subhanahu wa taala katakan alam nashrah laka sadrak, bahwa kelapangan hati itu sumbernya adalah nashrah, adalah kelapangan yang Allah berikan. Makanya disebut alam nashrah laka sadrak, bahwa hatimu, jiwamu, dadamu lapang itu karena Allah lapangkan. Nah, itu harus kita sadar bahwa itu nanti hubungan sama manusia sama, sumbernya sama. Alam nashrah laka sadrak. Baru wa wada'na anka wizrak, dan kami turunkan, kami apa namanya? Kami jatuhkan ini apa namanya? Serban, nah, dituruk ke bawah, letakkan ke bawah. Nah, itu wa wada'na anka wizrak, bahwa yang membebani di atas pundak ini kami jatuh, kami turunkan.
Apa yang membebani? Yang membebaninya dosa, kezoliman, kejahatan, maksiat. Semua apa itu? Kalau Allah maksiatnya ke manusia ya kejahatan, kezoliman. Nah ini nggak sampai akhirat sampai walaupun dia kuat, maksudnya orang yang dizolimi nggak berani ngelawan, dia tetap akan terhantui. Nah, itu udah memang sebutkan Allah SWT. Maka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ketika Allah bercerita tentang kelapangan hidup dan kelapangan hati, yang disebutkan pertama justru allazi anqadha dhahrak adalah dosa yang membuat beban punggung ini dan membuat dadanya jadi tidak lapang. Maka yang pertama dilakukan bagi orang yang hendak memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia, sumbernya cuma satu, yaitu kembali kepada Allah terlebih dahulu. Itu dulu. Kalau sudah kembali kepada Allah, karena gini, kenapa saya sebutkan poin ini jadi kata kunci ya. Teman-teman, banyak skenario yang menggelayuti di pikiran kita ini. Ah nanti dia saya minta maaf dia nggak mau maafin, malah ini ya, atau dia begini gini gini, segala macam ini. Ini menggelayuti ini. Coba pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah hamba yang sesungguhnya. Nanti ketika Allah lapangkan dadamu, Allah lapangkan hatimu, Allah buat cerah pikiranmu, yang tadinya musuh pun bisa menjadi apa namanya? Ya teman karib lah ya, atau bisa jernih, bisa jernih. Nah, kapan momen itu? Itu makanya saya bilang kuncinya cuma satu tadi. Jujur dulu ke Allah, kembali dulu ke Allah, minta ke Allah, nanti Allah punya skenario. Dan ini banyak, teman-teman. Bukan hanya masalah hubungan dengan manusia, hubungan perseorangan. Tapi banyak, termasuk ikatan dengan dosa, ikatan dengan kezoliman yang belum diminta maaf, diminta dihalalkan. Termasuk juga nanti dosa yang teramat banyak, yang nggak mungkin diselesaikan. Bayangkan kalau ada orang jahatnya itu ke jutaan orang. Gimana minta maafnya? Nah, gimana minta maafnya? Oh, nggak mungkin kan? Nah, itu semuanya menggeliat. Nah, Allah punya skenario nggak menuntaskan agenda perbaikan itu? Punya. Punya jalan nggak? Innahu latiful lima yasha. Allah itu lembut ketika mengeksekusi keinginannya. Nah, bahkan solusi di akhirat pun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di dunia ya, di dunia ini mudah. Cincai lah. Kalau di akhirat sebenarnya udah lebih sulit. Karena sudah darul jaza. Sudah waktunya membalas, waktunya menghukum, waktunya memberikan pahala atau sanksi. Kalau di dunia sebenarnya bukan darul jaza, di dunia ini darul bala. Masih proses diuji. Nah, maka di dunia sebenarnya perbaikannya lebih mudah. Nah, bagaimana? Nanti nanti Allah lah, saya nggak bisa tentukan gimananya. Yang jelas harus tidak boleh ada ghil. Tidak boleh dendam tuh nggak boleh. Dendam nggak boleh. Dendam tidak boleh dendam. Kalau hanya membalas, misalnya ada orang jahat, balas sebagaimana kita nggak kuat lagi, akhirnya balas juga kata-katanya sedikit atau apa, itu boleh. Wa in uqibtum fa'aqibu bimisli ma bimisli ma uqibtum. Maka balaslah apa yang dia lakukan keburukannya seperti apa yang kalian rasakan, tapi nggak boleh melampaui batas. Jadi kalau membalas sekedar membalas ya. Artinya manusiawi. Kita nggak tahan lagi ya udah dia ngomongnya jahat kita balas sedikit. Tapi bukan untuk lebih parah ya. Ada orang datang-datang misalnya datang ke kita kemudian ngomong jahat ke kita kemudian tiba-tiba ambil pisau kita bunuh dia. Nah itu nggak seimbang. Kezoliman kita membunuh dia sama ucapan dia menyakiti kita nggak seimbang. Maka itu nggak boleh. Nah, itu kezoliman. Nah Bapak Ibu sekalian teman-teman saudara, mintalah ke Allah dan yakinlah Allah punya cara. Saya sebenarnya kalau mau saya elaborasi banyak ya. Banyak sebenarnya yang saya yakin bahwa ini benar. Keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan termasuk dosa kita yang terlalu banyak, termasuk masalah kita dengan orang yang terlalu banyak, Allah punya jalan untuk menyelesaikan itu. Cuma kalau nanti intinya pendalilannya saya yakin benar bahwa akan diselesaikan bahkan di akhirat. Karena nanti di akhirat di surat Al-Anfal nanti silakan lihat aja deh. Panjang nanti soalnya di surat Al-Anfal itu di ayat awal itu ada tentang orang yang bertikai di dunia, nanti di akhirat akhirnya masuk surga sama-sama. Padahal ini konsekuensi pertikaiannya adalah
Satu di surga harusnya satu di neraka. Tapi akhirnya dengan caranya Allah dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena dua-duanya sudah kembali ke Allah. Nah, termasuk di dunia. Di dunia juga begitu. Baik, itu saja mungkin apa ada saya apa namanya poinnya lah ya. Ke Allah dulu, nanti bukakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari Ukhti Nabila. Ini. Wah, Jadi siap. closingan mungkin ya closingan pertanyaan karena mengingat waktunya sudah terbatas. Izin bertanya sekali lagi Ustaz, tapi kadang seringkali kita merasa sudah baik-baik saja dan tidak menyadari aib atau kesalahan kita sendiri. Nah, bagaimana tips atau panduan dari Al-Quran dan Sunnah agar kita bisa melihat kekurangan diri kita dengan jujur? Ya betul. Jadi yang paling jujur dalam mengkoreksi dan paling tepat dalam mengkoreksi itu bukan orang lain ya. Yang paling tepat dan paling tapi harus kesadarannya harus tinggi ya. Itu ada di surat Al-Qalam ya, Al-Qalam ya. Balil insanu ala bukan Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu ada balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwa manusia itu dirinya sendirilah yang paling basirah. Basirah itu artinya penglihatannya paling tajam. Basirah itu kan kalau disebut itu Ustadz tuh ada basirahnya. Artinya dia apa tajam firasatnya. Tapi manusia sebenarnya basirah terhadap dirinya, dia pun tajam sebenarnya terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya apakah ada manusia beriman yang tidak khawatir terhadap dirinya? Tidak ada. Asalkan dia beriman ya. Orang yang beriman tidak khawatir bahwa dirinya munafik. Nah, nggak mungkin. Orang beriman harus khawatir kalau ada kemunafikan dalam dirinya. Udah mulai malas sholat. Itu udah mulai itu. Penyakit. Bahkan keteter sholat sunnah aja itu sebenarnya udah ya lampu kuning lah ya. Apalagi kalau sholat wajib. Udah enggak. Apalagi sholat wajibnya sendirian terus kayak perempuan. Untuk yang laki-laki ya. Enggak jamaah. Sendirian terus. Apalagi sholat wajibnya udah sendirian di penghujung terus kan? Ya enggak? Salat maghrib 5 menit sebelum azan isya. Salat isya kalau bisa sebelum salat subuh. Salat subuh ya pas waktu duha. Salat zuhurnya ya jam 3 lah. Jam 3:15 soalnya udah asar. Nah ini udah di tepi jurang neraka ini. Tepi jurang neraka. Belum nyampe neraka, tapi udah tepi jurang. Nah ini manusia sadar nggak nih? Manusia sadar. Ya, manusia sadar dengan Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara seseorang itu mengenali kekurangan dia? Sebenarnya setiap orang itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Alat ukurnya. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa diilhamkan pada diri seseorang itu catatan-catatan fujur, catatan-catatan takwa. Misalnya gini saya tanya, ada nggak sih orang yang sadar bahwa dirinya tidak ikhlas? Saya yakin semua kita kalau beriman, maksudnya kalau lagi benar berimannya, dia akan sadar bahwa ada unsur lain selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasinya. Itu akan ada. Akan muncul sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat. Termasuk nanti misalnya kalau kata ulama itu ada nyamuk menggigit tangan seseorang, kalau imannya lagi waras, lagi cinta ke Allahnya dengan baik itu, dia sadar bahwa gigitan nyamuk ke dirinya itu adalah merobek kulitnya. Itu nggak sakit-sakit banget, cuma gatal dikit aja. Tapi semua sesuatu yang ada nggak enaknya, walaupun sebesar gigitan nyamuk, itu koreksian dari Allah. Paham nggak? Jadi itu sudah membuat orang sadar ya Allah, apa salahku tadi ampunkan dosaku. Nah, begitulah sensitifnya seseorang ketika lagi benar-benar menata hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya kalau gimana caranya? Ya sebenarnya hati kita sudah ada catatan itu semua.
bahwa kita lemah di sini, kurang di sini. Termasuk hubungan sama manusia ya. Ah, dia orangnya keras. Ah, dia mah orangnya kasar. Ah, dia mah orangnya ini, dianya orang ini. Coba dibalikkan itu semua ke kita. Nah, nanti balik itu, rapor merahnya muncul semua. Oh iya ya, 3 kali loh dia datang ke saya. Kemudian saya bilang, "Ah, ya udahlah, nggak usah lagi atau apa, kita cuekin gitu." Atau jadi semua yang kita alamatkan ke orang, coba itu dialamatkan ke kita. Ternyata itu lengkap ada di kita semua. Maka itulah disebut balil insanu ala nafsihi basira. Atau dalam surah Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Sungguh bahwa bahkan apa yang dia lakukan itu sudah menjadi titik hitam di hati mereka. Berasa nggak? Berasa. Berasa lah. Orang kalau udah nggak enak baca Quran itu pasti ada dosa yang membuatnya nggak nyaman baca Quran. Udah nggak nyaman sholat itu pasti ada dosa yang terlalu berat itu. Ada nggak itu ada amal soleh yang sangat 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 terhalang dari dirinya itu dipertanyakan. Jangan-jangan ada dosa israr yang terus-menerus dia lakukan. Baik itu saja mungkin biar nanti kepanjangan lagi Kang Abi. Terima kasih. Masya Allah, begitu ya, Ukhti Nabila dan juga Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya izin Ustadz untuk loncat ke pengenalan Bin Bas di penghujung acara ini. Jadi saya izin share screen, Ikhwan Fillah. Tayyib, Bin Bas Tour and Travel memiliki kebijakan mutu. Ya, yang pertama yaitu hotel yang strategis di area masjid. Kami insya Allah berkomitmen untuk menggunakan hotel di area ring 1 dan ring 2 Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Tidak menggunakan shuttle bus, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Baik, untuk yang selanjutnya itu rombongan kami rombongan kecil maksimal 25 jamaah terkecuali untuk paket yang niyah atau paket tertentu. Pendekatan kami insya Allah sesuai sunnah Bapak Ibu Ikhwan Fillah ya, dengan tetap mengedepankan sikap inklusif serta menghargai keberagaman mazhab dan manhaj di kalangan jamaah. Yang selanjutnya itu tim kami, tim profesional dan amanah, insya Allah mudah-mudahan dengan slogan salah satunya yaitu umroh ramah anak dan lansia, sehingga kami menghadirkan pendampingan yang lebih intensif, ritme perjalanan yang nyaman, serta perhatian yang lebih detail untuk kebutuhan jamaah dan keluarga, mulai dari pengkondisian agenda sehingga dapat bantuan prioritas selama ibadah dan perjalanan. Yang terakhir yaitu komitmen kami adalah pelayanan yang terstruktur. Sebagai bentuk pelayanan yang sepenuh hati, kami akan memberikan kompensasi apabila terdapat layanan yang tidak sesuai dengan akad di awal. Insya Allah, itu merupakan kebijakan mutu dari Binbas Tour and Travel. Selanjutnya yaitu kami memiliki 5 paket untuk umroh. Yang pertama yaitu paket Niyah, paket Kausar, paket Najma, paket Firdaus, dan juga paket Firdaus VIP. Untuk paket Niyah yaitu rombongan yang lebih dari 25 jamaah. Ya, ini terkhusus karena memang mulai dari 23,8 jutaan insya Allah ya. Berkomitmen hotelnya di area ring 1 dan ring 2 bisa ditempuh dengan berjalan kaki paling jauh di hotel di Makkah yaitu 10 menit insya Allah ke pelataran Masjidil Haram. Untuk paket Kausar 30 jutaan dan juga paket Najma 36 jutaan start from-nya. Untuk paket Firdaus 44 jutaan dengan hotel-hotel di area Clock Tower dan juga area ring 1 di Madinah. Juga untuk paket Firdaus VIP dengan by request hotel boleh di hotel-hotel yang ternama di area Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Juga dengan request view Haram, insya Allah. Selanjutnya, yaitu kami bekerja sama dengan Bank Syariah Nasional dan juga Bank Syariah Indonesia untuk menghadirkan sistem pembayaran umroh yang lebih mudah dan terarah dengan sistem pembayaran secara menabung secara bertahap sesuai dengan pilihan paket umroh yang tersedia di awal. Insya Allah setiap perkembangan saldo dapat dipantau bersama oleh jamaah dan juga pihak travel, namun tetap diakuisisi oleh pihak
jamaah insyaallah. Selanjutnya yaitu ya. Selanjutnya selain juga umroh, kami juga menghadirkan halal tour. Insya Allah salah satunya adalah halal tour ke Kazakhstan dengan 7 hari 5 malam. Insya Allah dengan land tour package 9 jutaan. Ikhwan Villa sudah bisa menikmati Kazakhstan dengan keindahan alamnya. Yang selanjutnya yaitu halal tour ke 3 negara Asia, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Start from 6 jutaan. Insya Allah termasuk tiket pesawat. Ya, Ikhwan Fillah sudah bisa berangkat dan kelebihannya adalah rombongan kami rombongan kecil, insya Allah. Selanjutnya yaitu halal tour ke 4 negara stan yang sedang digemari oleh traveler di Indonesia yaitu Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan juga Kazakhstan. Insya Allah dengan 34 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa menikmati 4 negara stan termasuk dengan tiket pesawat. Selanjutnya yaitu hal tour ke Jepang. Insya Allah di akhir Oktober, Ikhwan Villa bisa bergabung dengan kami dengan biaya 21 jutaan sudah bisa hal tour ke Jepang, insya Allah. Selanjutnya, yaitu jika ada pertanyaan terkait dengan umroh dan juga halatur, Ikhwan Villa dapat menghubungi tour advisor kami di 0812 104033 dan satunya lagi yaitu 0812 204069. Insya Allah bisa dilihat di website kami juga di binbastravel.com atau Ikhwan Villa bisa follow sosial media kami di Instagram dan juga TikTok di @binbastour.id dan juga ikuti atau subscribe YouTube kami di Binbas Travel. Insya Allah kami siap melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih, Ikhwan Villa. Jazakallah khairan, Ustadz telah Ya, menyampaikan ilmunya, telah menyediakan waktunya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan, memberkahi ilmu Ustadz dan juga dakwah Ustadz sampai dengan tak terhingga, insya Allah, insya Allah. Serta menjadikan setiap nasihat yang disampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya, insya Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ikhwan Filah yang telah hadir dari hari pertama sampai hari keempat ini atau di part-part tertentu ya sampai dengan berakhirnya madrasah series menyambut Dzulhijjah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat langkah-langkah dan juga waktu yang telah disediakan serta perhatian kita semua sebagai amal solih di sisinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhir, izin mengabadikan momen ya. Ikhwan Fila boleh menyalakan kameranya atau juga bagi yang tidak ingin menyalakan kamera tidak masalah ya. Nanti aba-abanya dari Yana ya. Ada berapa slide Kang Anwar? 2 kali gaya. 2 kali gaya. Masya Allah, 2 kali gaya. Insya Allah. Siap? Oke. Yang pertama, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang selanjutnya, slide selanjutnya itu Yang kedua sebelah kanan. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih jazakallah khairan. Terima kasih telah mengikuti madrasah series ini dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Insya Allah kita berjumpa lagi di momen-momen kajian Binbas Tour and Travel di lain hari. Semoga Ikhwan Villa dan juga saya serta Binbas Tour and Travel diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum majelis ini kita tutup, marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan baik dari sisi teknis, penyampaian maupun pelayanan kami sebagai panitia. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nah,
Terima kasih Kang Adi. Insya Terima Allah kasih kita bertemu offline kapan nih Ustaz? Pak Mulyanto. Terima kasih ini Pak Bah, Mulyanto. Pak Lihat nih. Mulyanto luar biasa nih. Ikut dari awal sampai Setuju, akhir. setuju. Kalau latihan pernapasan lewat Zoom nggak bisa gitu. Masya Allah. Kang Kangen ke Adi, Taif lagi ya Pak buat Mulyanto ya. Mantap. Taif lagi kita, Taif lagi. Masya Allah. ke Taif lagi Pak, ayo. Amin, Bu Nurwanti. Masya Ya, Allah. Ustadz, mohon Ustadz menyimak. Ya Allah. Standby terus ini ibu kita. Standby, Insya standby Allah, Bu. terus ini dari awal sampai akhir, Masya Allah. Iya, luar biasa. Memang beda. Apa akademisi sesungguhnya. Mohon Ustadz, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menutup Zoom ini dalam hitungan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.